Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Hmm. Aries, ketemu lagi nih sama Aries nih. Oke, readingan untuk Juli 2026. Oke, fokus, simak baik-baik ya. Catat bila perlu, karena banyak hal yang harus disampaikan di sini. Seperti biasa, kita modenya blak-blakan apa adanya. Baik dan tidak baik semua akan disampaikan di sini. Oke, kita modenya mode ngobrol aja biar enak ya. Ya enggak sih, Lur gimana kabarmu? Aries, sehat lah ya, sehat dong. Hmm, Aries tuh kebal, iya kan? Aries tuh tahan banting. Nggak tahu ya, kalau reading Aries tuh suasana hatiku tuh bisa tiba-tiba happy, seneng, bawaannya pengen ketawa aja gitu. Tapi ada kalanya juga sih, waktu ngereading Aries tuh entah kenapa suasana hatiku bisa tiba-tiba kesel gitu. Ya udah gitu. Tapi tau nggak, suasana hatiku lagi baik loh ini. Bawaannya pengen ketawa aja, pengen happy aja gitu. Aries adalah zodiak dengan karakter yang sangat-sangat unik, seru, lucu ya, tapi nyebelin gitu. Lucu dan seru ketika ketemu gitu, tapi ketika jauh, di WA, di chat ya, balasnya Senin Kemis tuh, kayak gitu tuh Aries tuh. Apa entahlah terkadang. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, di Juli, oke. Gini ya, kamu kan sudah melewati berbagai situasi ya dari Januari kemarin kan sampai ke saat ini. Perjalananmu tuh penuh dengan liku-liku ya, penuh dengan drama juga kan. Ya walaupun Aries nggak suka drama, tapi ya gitu sih, Aries memang melewati banyak sekali drama dengan seseorang gitu. Wow, sempat kepleset juga, sempat terjatuh juga. Ya bukan berarti Aries nggak waspada, Aries itu sudah waspada, cuman kayak kejebak aja sama seseorang kayak gitu loh. Oke. Jadi sebelum aku lanjutkan, kita ngerenung dulu ya Aries ya. Kamu renungin dulu perjalanan kamu sebelum-sebelumnya ya. Ingat, jangan mengulangi hal yang sama. Ya. Untuk bulan ini ya kamu juga harus tetap berhati-hati, harus tetap waspada dalam segala hal, dalam segala situasi, terutama masalah perasaan ya Lur ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena di sini ada clue tentang PHP. Ya PHP. Gitu. Tahu lah ya. Ingat nih yang sudah-sudah ya, ingat sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Jangan sampai nih bulan ini kamu di PHP-in orang gitu. Makanya lebih mengedepankan akal sehat dan logika sih. Kayak gitu ya. Jangan terlalu menggunakan hati gitu ya Lor ya. PHP ini dalam dalam berbagai hal ya, bisa tentang kerjasama, ya, bisa tentang perjanjian, tidak tidak selalu tentang cinta-cintaan sih. Ya, di tentang asmara pun juga ada di sini tentang ya gitu, PHP atau pemberi harapan palsu yang bisa berakhir kekecewaan gitu. Nyambung ya, tunggu bentar. Sebelum aku nge-reading Aries ini kan aku udah ngeluarin readingan untuk gambaran Juli itu sendiri ya, 2 video tuh kalau nggak salah. Itu cluenya kekecewaan. Ya. Oh, nyangkut sama Aries di sini nih. Hati-hati ya, semua Aries nih, semua ya. Hati-hati dengan kekecewaan. Jadi, ya lu tahu kan bahwa kecewa itu biasanya di belakang gitu kan. Ya kan? Nah, mulai sekarang lu harus cermat dan hati-hati dalam segala hal ya, Lur ya. Gitu. Lebih ke bukti aja ya, lebih ke bukti, lebih ke realita, jangan terlalu percaya dengan kata-kata. Ya contohnya, ayo kita nikah, aku mau serius sama kamu, ya kan. Mana gitu, cuman ngomong doang gitu. Dan anehnya, hanya dengan kata-kata seperti itu banyak sekali orang yang klepek-klepek gitu. Udah kayak ikan kena pancing tuh kan, klepek-klepek gitu. Ngono loh Lur. Jadi jangan sampai lagi gitu loh ya. Karena ya terkhusus bulan Juli inilah, lihat
bagaimana effortnya, bagaimana tindakannya, itu yang penting ya. Dalam hal perjanjian juga, misalkan bulan ini aku mau bayar utangmu nih, mana gitu loh ya. Lu jangan happy dulu nih kalau ada orang yang bawa duitmu terus ngomong kayak gitu, lu jangan seneng dulu nih gitu. Dan juga dirimu jangan berfantasi. Biasanya tuh seperti ini, misalkan ya, kamu dapat kabar, Mas, Mbak, besok bulan Juli tanggal sekian-sekian aku mau bayar nih hutangku gini 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 gini," gitu. Dirimu itu pasti happy, pasti seneng kan gitu. Dapat kabar kayak gitu loh. Ya kan? Duit kamu kembali nih gitu kan, ada harapan nih, ada peluang gitu kan. Nah, yang jadi masalah tuh terkadang otak kita itu sudah membelanjakan dulu, ini yang jadi masalah gitu. Ya, misalkan nih, duit kamu di tangan orang tuh ada 10 juta nih, dia janjinya bulan ini nih mau bayar. Akhirnya kamu berfantasi, oh nanti kalau dia bayar, nanti duit 10 juta ini mau aku pakai bayar inilah untuk kebutuhan kamu lah gitu kan. Akhirnya kamu puterin lagi gitu kan. Ya, jangan terlalu berfantasi kayak gitu dulu gitu, kecuali duitnya memang sudah ada gitu. Ya, karena apa, dikhawatirkan kamu sudah happy, udah seneng, nggak taunya zong gitu loh lur. Itu yang dimaksud, ilustrasinya kayak gitu ya. Itu perlu banget diperhatikan. Kemudian mana ya, bulan ini tuh dalam segi komunikasi tentang hubungan kamu pun juga, ya gimana ya, lu ini ya, ini vice versa ya, bisa Aries bisa pasangan Aries. Pesanku sih jangan jangan terlalu banyak diem ya gitu. Jangan pulang ngetes-ngetes ya gitu. Aries dites nggak bisa loh bro. Aries tuh gimana ya, logikanya gini sih, ilustrasi gini ya. Misalkan nih, seseorang yang deketin kamu, gebetan kayak, atau pacarmu atau pasanganmu lah misalkan, dia ngetes kamu gitu kan, terus dia diem gitu. Diemnya dia itu, dia ingin melihat kamu tuh bereaksi, dia ingin eh, melihat kamu tuh gimana, kayak prihatin atau empati atau kasihan sama dia gitu misalkan ilustrasinya. Ya Aries nggak bisa digituin bro gitu. Ya kalau lo diem dan menyebalkan, ya bye-bye aja gitu. Aries bulan ini nggak tanggung-tanggung loh, kalau untuk pergi dari seseorang tuh nggak tanggung-tanggung, bener-bener cut off bener gitu ya. Dalam circle pun juga sama gitu sih. Oke. Ya, jangan terlalu berharap ya dengan hal apapun itu, terutama dengan manusia sih. Ini serius. Ya nanti kamu amati sendirilah bulan Juli nih. Ya, makanya tadi sebelum aku ngereading sudah aku kasih ilustrasi kan. Lu harus ngerenung nih, lu inget nih perjalananmu dari Januari kemarin tuh gimana gitu kan. Ya kalau kamu mengalami banyak drama, ya mungkin dibohongin orang dan sebagainya, jangan sampai terulang lagi nih bulan ini gitu. Ya, karena ada hawa-hawa pola-pola yang bisa jadi terulang gitu sih. Oke, selanjutnya di sini, di bulan ini memang ada energi tentang kekecewaan ya, tapi itu hanya sebentar ya, nggak lama kok gitu. Aries kecewa, Aries sedih, ya udah nanti ketemu bestinya juga ngakak lagi nih orang gitu. Iya kan? Cuman ya kalau lagi teman-temannya, sahabatnya lagi nggak ada, disitulah mulai, ya mulai apa ya, oyeng gitu, oyeng, kemudian ya ruwet sendiri gitu kan. Gitu sih. Jadi mungkin bulan ini kamu butuh seseorang, kamu butuh teman, kamu butuh seseorang gitu. Banyak-banyak eh mencari teman gitu, banyak-banyak bersama teman-teman kamu aja gitu. Ya, supaya kamu itu nggak mudah terlarut ke dalam perasaan ya, gitu loh. Kalau Aries punya banyak teman dan sosialnya kuat ya kan, kamu lebih interaktif nih bulan ini, ya adapun masalah, adapun problem, kamu tuh bisa bisa lebih mudah gitu loh untuk melewati itu semua gitu loh. Ya, karena dopaminnya Aries tuh biasanya di teman gitu. Seseorang yang bisa diajak ngobrol, cerita atau bepergian gitu loh. Gitu sih lur, ya. Oke. Asik sih Aries nih sebenarnya. Tapi ya itu tadi,
nyebelinnya tuh kadang emosi duluan baru mikir, itu yang itching gitu. Main tabrak sana tabrak sini gitu. Ya biasalah elemen api gitu kan. Kalau nggak Aries, ya Sagittarius tuh mirip-mirip lah tuh dua-duanya tuh. Cuman lebih parah Sagittarius biasanya tuh. Oke, nanti ku goreng juga tuh Sagittarius tuh. Ya. Kalau Leo nggak termasuk lah, nggak terlalu lah ya. Karena Leo tuh adalah queen dan king drama. Udah titik. Oke, ini untuk episode pertama kita fokus ke elemen api. Ada 3 zodiak ya di elemen api itu sendiri. Aries, oke. Nah, ini nanti masuk di pertengahan bulan dari tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15 sampai ke ya mungkin 25 atau 20 atau ya itu sekitar itulah pokoknya. Hati-hati dengan dirimu sendiri, Aries. Karena hawanya cukup panas nih gitu. Ya. Iya, ini pasti ada sebab sih, nggak mungkin nggak ada sebab ya. Misalkan nih Aries tuh sebelum tanggal 15 tuh udah curiga dengan seseorang gitu. Aries tuh ngerasa bahwa seseorang itu tuh kayak nggak jujur atau menyembunyikan sesuatu atau bermain nih di belakang Aries. Nah, feeling Aries tuh kan biasanya kencang tuh kayak gitu tuh. Ya, Aries tuh akan santai gitu kan. Cuman ketika ada bukti, ya, ada datanya atau keendus sama Aries sudah selesai ya. Ayo kita perang gitu aja. Lo jual, gue beli gitu Aries tuh. Jadi ya kadar kenaikan emosi ini memang ada penyebabnya sih gitu. Ya semoga kamu bisa kendalikan diri kamu ya, karena ya lu tahu bahwa emosimu tuh ya ngerti lah kalau Aries sudah emosi itu seperti apa ya. Kadang nggak bisa berpikir sama sekali tuh kalau udah Esmon itu udah buta segala-galanya. Hati-hati, yang dikhawatirkan nanti kerugian yang ditimbulkan akibat emosi itu sendiri gitu ya. Emosi itu manusiawi, semua orang punya emosi, tapi ada PR di sini, kamu harus kendalikan itu. Jika kamu emosi, kamu harus sadari bahwa dirimu sedang emosi dan kamu kecilkan sekecil-kecilnya emosi tersebut. Jangan terlalu kamu ikuti ya. Karena dalam hidup ini tidak selalu bisa diselesaikan dengan amarah atau emosi itu sendiri. Terkadang kita butuh eh, suasana hati yang tenang ya, sehingga otak itu bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Ya, kebanyakan orang-orang licik di luar sana, mereka itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan yaitu titik emosi itu sendiri. Gitu loh, karena manusia itu kalau bisa kendalikan emosi, otaknya cerdas banget loh, Lur. Serius. Aku tak minum dulu ya. Oke. Okay. Ngopi sih. Per minum, ngopi. Kering juga tenggorokan nih ngoceh terus ya. Oke, gimana? Enak lah ya. Ini kan enak nih sambil ngobrol gitu loh. Ya lu sambil baring-baring kayak sambil nyemil kayak juga nggak apa-apa kok. Ya kan? Untuk masalah keuangan aku nggak terlalu banyak komplain. Karena Aries bulan ini cukup pandai sekali dalam kelola. Ya itulah salah satu keunggulan juga ya dari Aries itu sendiri. Ya Aries itu tipe orang yang cepat berpikir sebenarnya, punya pemikiran tuh cepat gitu, reaksi yang cepat juga. Jika jika Aries sekarang kan kita udah tahu nih bahwa situasi global, keadaan ekonomi sedang morat-marit, di situ Aries tuh langsung set gitu. Jadi sudah punya skema-skema sendiri gitu loh Aries tuh. Jadi itu tadi makanya saya nggak terlalu banyak komplain soal keuangan ya, karena cukup baik lah untuk tata kelola keuangan bulan ini ya. Ya adapun pengeluaran ya udah pastilah, gitu namanya juga manusia kan, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya butuh aja sih gitu. Kemudian ya yang penting sih jangan blow on aja ya gitu. Blow onnya apa sih? Ya lo tau lah kalau orang lagi bucin ya, gampang banget tuh dimanfaatin tuh, jangan sampai lah ya. Gitu sih Lur. Oke, cukup stabil ya untuk masalah keuangan di sini aku ngerasa. Dan juga memang ada sedikit kenaikan ya, walaupun nggak signifikan, tapi ini rezeki yang di luar dugaan.
Artinya rezeki di luar apa ya, di luar bulanan gitu. Misalkan nih, kamu kerja ya, sebulan dapat gaji dari tempat kerja kamu, itu kan udah pasti ya, udah baku di situ. Nah, rezekinya tuh bisa bisa di luar, maksudnya bukan bukan tentang kerjaan gitu loh. Ya, mungkin dari ya itu tadi orang yang mau bayar hutang, atau mungkin kamu ada jual sesuatu bisa terjual gitu ya. Jadi rezeki yang di luar gitu. Itu sih maksudnya tuh seperti itu. Tapi clue-nya itu hmm, dari tanggal 10-an ya. Ya 10 sampai 20 sih clue-nya, rentan waktu itu gitu. Ya semoga amin ya, aminkan aja lah. Gitu. Aries, kamu bulan ini harus menjaga bagian kepala. Ya bagian kepala nih harus dijaga nih. Aku nggak tahu ya. Ya mungkin karena emosi yang cukup naik tadi yang disebabkan oleh perilaku orang, sifat orang ya. Eh ini bisa mengganggu bagian kepala. Bisa mengalami sakit kepala, migrain, pokoknya bagian kepala lah. Ataupun anxiety, ya overthinking dan sebagainya kayak gitu. Hati-hati banget tuh. Ya karena ini bagian kepala nih, pikiran, poinnya di pikiran tadi. Makanya sebisa mungkin Aries bulan ini harus pinter kendalikan pikiran itu sendiri. Ya, ya marah boleh lah, bila perlu kamu cari cari pelampiasan lah gitu. Ya pohon pisang ditinju-tinju juga nggak apa-apa kok. Tapi jangan pohon pisang orang lah ya gitu. Guling, gitu. Gulingnya ditinju-tinju juga nggak apa-apa. Jadi kamu harus bisa lepaskan itu loh, lepaskan eh, keselmu dengan sesuatu gitu. Ya biar nggak mendem dalam tubuh gitu. Cuma nanti kamu pikir sendirilah bagaimana cara melepaskan itu, ya kamu pikir sendiri, kamu punya cara sendiri gitu loh. Aku cuman kasih clue aja ya. Gitu sih Lur. Hmm. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada tentang situasi dan ya situasi antara Aries dengan seseorang ya. Ada beberapa seseorang lah di sini. Ini tentang interaksi secara sosial kamu. Tapi vice versa ya. Ini bisa Aries, bisa seseorang di luar sana. Ini tentang ego gitu. Aku nggak tahu siapa nih, apakah dari Ariesnya atau dari orang yang akan terkoneksi gitu. Ya, ini tentang ego. Di sini ada petunjuk tentang harus melawan ego seseorang gitu. Dan memang harus sabar sih, karena ya lo ngerti lah kalau udah ngadepin ego tuh, aduh gitu pokoknya ya. Oke, bentar. Nah, enakan agak redup dikit kan. Oke, jadi seperti itu ya Lur ya. Oke. Ya, semoga bulan ini tidak ada yang menyenggol Aries. Ya, kalau bulan kemarin ya untuk kadar emosi sih tidak tidak terlalu yang gimana-gimana ya. Nggak terlalu tinggi maksudnya itu. Ya, kalau bulan ini cukup terasa sih, energinya itu cukup terasa ya. Kayak gitu sih Lor. Oke. Nah, dalam situasi pekerjaan atau karir di sini ya memang harus sabar-sabar ya gitu. Di sini ada hal tentang sesuatu yang sepertinya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai kata-kata, ya ini tentang, bisa juga tentang atasan kamu yang mungkin mm, ngasih clue atau perintah ke kamu tapi kok kayak nggak sesuai kayak gitu loh. Ya, hati-hati. Dan kamu sepertinya Aries ini, kamu harus berani ngomong sih sebenarnya ya. Kalau atasan kamu atau ada aturan itu kayak nyeleneh atau kurang benar, lo harus ngelawan. Tapi ngelawan dengan cara elegan aja sih kalau saran gue ya. Gitu. Ya sesuatu. Nah kemudian, ya ini cukup sengit ya gitu. Tapi tidak tidak terlalu sengit sih kalau menurutku. Apa itu? Tikung. Tikung. Ada peluang yang kayak main cepet-cepetan gitu loh.
Kalau nggak cepet ya kamu bisa ditikung orang. Contohnya misalkan kamu punya klien gitu kan, punya klien nih, klien tuh sudah oke nih sama kamu gitu, tiba-tiba ada provokator masuk, klien itu pindah ke dia gitu misalkan. Nah itu yang dimaksud tikung tuh kayak gitu. Oke. em, kemudian ya kemudian ya, jika kamu sudah berusaha keras semaksimal mungkin, ya sebaik mungkin lah dalam kerjaan itu sendiri, tapi kerjaanmu tidak dihargai oleh bosmu, atasan kamu, atau seseorang di sini, ya semoga kamu nggak naik darah ya. Semoga kamu bisa kontrol itu. Karena kalau sempat ini meluap, wah janganlah kalau bisa ya. Ya pinter-pinter kendalikan diri, karena ya itu tadi ada perubahan-perubahan suasana. Gitu sih. Hmm, ya lebih ke gini sih, untuk karir itu poinnya adalah keseimbangan aja sih Lur. Petunjuknya di situ keseimbangan. Kamu harus bisa seimbang dengan dirimu sendiri, ya insya Allah semua itu akan berjalan seperti air yang ngalir gitu loh. Masalah tuh udah pasti ada, namanya juga manusia hidup ya. Kalau kamu hidup nggak mau punya masalah, ya udah nanti tunggu dikubur gitu aja. Hilang tuh masalahmu kalau udah dikubur gitu. Ya, cuman di bulan ini tuh problem itu tidak tidak sebesar yang kita bayangkan, tidak kok. Ya, kuncinya dalam dirimu sih sebenarnya, ya. Itu sih. Untuk rezeki pun juga enak. Tapi ya memang kerasa banget naik turunnya ya di sini ya. Nah, energi rezeki kerasa banget naik turun. Itu makanya bulan ini kamu harus pintar memanfaatkan momen dan momentum ya. Kalau memang kamu ngerasa rezekinya lagi oke, gas aja tuh, semangat terus tuh kerjanya kan. Gitu, cari nafkahnya dikencangin gitu kan. Itu karena ada kalanya nanti kayak nurun di situ saat itu. Cuma nanti akan naik lagi. Itu sih, jadi polanya naik turun di situ. Oke, kemudian kamu yang single parents, single parents. Ya memang ada sih yang akan terkoneksi di sini. Hmm, ya tapi sabar ya Lur ya. Aries itu sebenarnya gini loh, untuk yang single ya. Yang mau deket sama Aries tuh banyak, yang deket atau mendekat itu banyak loh sebenarnya. Yang mau sama Aries tuh banyak, tapi tidak semua orang sanggup mendampingi Aries gitu. Makanya perjalanan cinta Aries itu ya kayak gitu, sering gagal, sering putus, ya putus nyambung gitu loh. Kayak terasa sulit banget. Kenapa ya sulit banget mencari seseorang yang tepat gitu kan? Ya mungkin kamu bingung nih gitu, ada apa semua itu, kenapa semua itu terjadi? Ya karena itu tadi lur, nggak sembarangan orang lo mampu dampingin kamu itu. Ya lo tahu sendiri, kadang kalau kamu udah kumat egonya, ya udah kumat ngeselinnya, orang tuh puyeng ngadepinnya gitu. Ya, apalagi yang masih punya hobi emosi di depan baru mikir, wah tuh lebih kacau banget gitu. Kadang lisannya juga asal jeblak aja tuh gitu. Itu contoh-contoh kecil ya gitu. Jadi ya lo memang harus berusaha ekstra dan ekstra, dan lo harus berani untuk mencoba. Lo harus berani untuk terus membuka hati ya, walaupun kemarin sempat gagal ya, lo jangan menyerah di situ aja. Karena logikanya gimana kamu bisa dapat pasangan jika kamu berhenti gitu loh. Dan memang dirimu tuh mencari pasangan hidup ya nggak bisa diburu, nggak bisa cepat-cepat, tapi teruslah bergerak gitu loh. Kalau memang ada yang deket sama kamu tapi nggak lama mereka pergi dan lain sebagainya, ya udah lu cari aja yang lain gitu kan, ya. Karena itu tadi mengingat dari energi si Aries itu sendiri loh, nggak sembarangan orang gitu. Memang terkadang tuh Aries tuh butuh seseorang yang cuek sepertinya, yang bebal, cuek, dan ya lost gitu. Karena ya gitu, kalau Aries sudah kumat merepet tuh tetetetetet ya kan. Itu kalau pasangannya baperan, hancur tuh. Udah pasti dam dum terus tuh. Cuma kalau Aries punya pasangan yang cukup cuek, lu ngapain sih marah gitu. Udah selesai belum marahnya? Oh udah selesai, yaudah yuk kita makan bareng gitu misalnya. Wah enak tuh ya. Yang penting jangan terlalu diladenin aja sih ya. Kalau Aries tuh lagi kumat sakleknya tuh jangan terlalu diladenin gitu. Tapi kadang kumat usil juga ya. Itu kok yang punya hubungannya kadang kumat-kumatan ya, usil-usilnya gitu. Oke, di dalam hubungan itu sendiri ya gini sih untuk bulan ini ya. Bulan ini tuh
Jangan terlalu percaya dengan pasangan kamu, itu aja. Ya, jangan terlalu percaya. Ya, ya gimana ya, maksudnya itu yang dikhawatirkan nanti kalau sempet ini, misalkan ya dia bohong, terus kamu tahu, ya sakit kan rasanya gitu. Ya buat apa ya, santai gitu loh, maksudnya sedang-sedang saja. Keseimbangan tadi sih poinnya, keseimbangan ya. Karena ya memang ada clue tentang kekecewaan, sesuatu yang membuatmu kayak kecewa gitu. Misalkan nih contohnya, kamu kamu ngasih duit ke pasangan kamu untuk kelola atau untuk membeli sesuatu misalkan. Tapi itu tidak diamanahkan gitu. Amanahnya tuh nggak ada. Ya akhirnya kecewa nggak sih gitu. Kamu udah percaya tapi ternyata dia tidak amanah. Nah gitu loh maksudnya. Ilustrasinya itu seperti itu. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu ya. Kemudian ya memang agak sedikit puyeng bulan ini untuk ngadepin pasangan itu sendiri ya, karena vice versa di sini gitu. Ya ada gangguan pikiran juga di sini gitu. Dan emosi yang kayak gitu. Tapi ya sudahlah, ini polanya kalau menurutku masih seimbang ya. Artinya seimbang itu antara kebahagiaan dan juga berantem nih kayak balance gitu loh. Ya lu akan mengalami pola hubungan yang on off. Ya kalaupun berantem ya sebentar doang sih kayaknya, ya nggak lama-lama sih. Ntar juga balikan lagi, ntar juga ada yang luluh lagi di sini ya kan. Gitu. Apakah ini soal bucin dan sebagainya? Ya enggak sih. Ya bukan tentang itu sih. Yang jelas tuh di dalam hubungan memang perlu ada yang mendewasa, ada yang perlu mengalah juga. Dan juga ada yang harus punya perasaan yang lebih gitu. Agar bisa kembali rukun gitu. Karena yang satu nih egonya tingginya selangit nih, kalau udah kumat sakleknya ya memang egonya minta ampun nih, nyebelinnya gitu kan. Makanya di sini kalau ada yang pada akhirnya bisa ngalah ya alhamdulillah gitu loh. Itulah yang akan memperbaiki suatu hubungan itu sendiri sih. Itu ya. Oke. Ya lebih lebih banyak masalah ego sih. Ya, masalah ego dan pada akhirnya banyak juga kesalahpahaman di sini. Komunikasi yang miss gitu sih dalam hubungan itu sendiri. Ya udah, ini pola-pola biasa sebenarnya. Kamu bisa lah tuh mengendalikan itu semua ya lah ya. Oke. Udah, ini dulu ocehannya ya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Semoga yang hadir dalam keadaan sehat selalu. Bye-bye semua.